Welcome back to my YouTube channel. Pernah nggak sih kepikiran gimana sih caranya perusahaan-perusahaan besar mengelola bisnis mereka? Misalnya seperti PT KAI, gimana sih caranya mereka mengelola lebih dari 500 kereta setiap harinya, melayani jutaan penumpang dari Sabang sampai Merauke, dan memastikan setiap kereta tiba tepat waktu dengan sangat banyak karyawan yang bekerja di dalamnya. Nah, jawabannya bukan sekadar di teknologi maupun prosedur kerjanya, melainkan di manajemen kinerja dan keterlibatan karyawannya. Halo semua, kenalin namaku Dwi Febrian Nenggolan dari Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan ngebahas mengenai performance management atau manajemen kinerja dan employee engagement atau keterikatan karyawan melalui studi kasus salah satu BUMN terbesar di Indonesia, yaitu PT KAI. Oke, yang pertama, jadi apa sih itu kira-kira manajemen kinerja? Nah, manajemen kinerja ini adalah proses sistematis yang ditetapkan, yang di dalamnya ada berupa yang pertama perencanaan kinerja, yang kedua memantau dan mengevaluasi hasil kerja, yang ketiga memberikan umpan balik dan coaching, yang keempat meningkatkan kinerja dari individu, tim, dan organisasi, agar kinerja atau kontribusi yang diberikan oleh setiap individu dan tim sejalan dan searah dengan kebutuhan dan strategi dari organisasi. Nah, lalu apa sih tujuan dari manajemen kinerja ini? Yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan, menyelaraskan tujuan antara individu dan tim dengan organisasi. Yang kedua, menjadi dasar dari penilaian perusahaan terhadap individu maupun tim. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan dalam perusahaan maupun organisasi. Nah, dalam PT KAI sendiri, mereka sudah membangun sistem yang terstruktur, mulai dari masinis, pegawai kebersihan, pegawai tiket, tim teknisi, hingga manajer sudah memiliki target kinerja yang jelas dan terukur. Misalnya, masinis diukur dari ketepatan tiba dan keberangkatan kereta, keselamatan penumpang, dan efisiensi penggunaan bahan bakar. Pegawai stasiun diukur dari tingkat kebersihan area stasiun, kepuasan penumpang, dan responsivitas dari pelayanan. Dan tim teknisi diukur dari downtime system, ketepatan dalam menyelesaikan masalah downtime system, dan angka seringnya terjadinya downtime system tersebut. Nah, ini semua disebut dengan KPI atau Key Performance Indicator, di mana setiap posisi memiliki performance yang berbeda namun bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan transportasi yang terbaik. Nah, sekarang kita bakal ngejelasin mengenai employee engagement. Kira-kira apa sih itu employee engagement? Nah, lebih dari sekedar bekerja atau menyelesaikan pekerjaan, employee engagement adalah perasaan terikat, di mana seorang karyawan itu ketika melakukan pekerjaan, mereka itu memiliki yang namanya motivasi dan energi untuk melakukan pekerjaan. Ketika mereka memiliki motivasi dan energi, tentu mereka akan melakukan pekerjaannya dengan dedikasi dan totalitas yang tinggi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini dikarenakan karena mereka merasa bahagia melakukan pekerjaannya. Mereka merasa bahwa pekerjaan itu adalah bagian dari dirinya. Nah, dampak dari mindset ini berpengaruh sangat besar terhadap kinerja yang mereka berikan. Antara pegawai yang memiliki mindset bahagia melakukan pekerjaannya dengan pegawai yang memiliki mindset yang penting asal bekerja, apa yang saya berikan sesuai dengan gaji yang saya terima. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih caranya agar karyawan itu merasa bahagia dengan pekerjaannya? Jawabannya itu buat mereka merasa terikat. Lalu gimana caranya membuat mereka merasa terikat? Oke, yang pertama itu adanya kejelasan peran dan tujuan. Dalam PT KAI sendiri, mereka memiliki visi yang jelas, yaitu solusi ekosistem transportasi terbaik. Jadi, setiap dari karyawan itu harus tahu bagaimana pekerjaan mereka itu berkontribusi untuk menopang dari si visi tersebut atau menyokong dari si visi tersebut. Yang kedua, pemimpin yang suportif. Jelas kita ketahui ya bahwa pemimpin ini berpengaruh sangat besar pada kehidupan dari sebuah perusahaan. Karena pemimpin yang baik itu harus mampu mengarahkan dan membawa
tim untuk bersemangat dalam melakukan tugasnya, bisa menghasilkan spark. Ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan, coaching, mentoring, maupun komunikasi dua arah. Nah, yang selanjutnya itu yang namanya pengakuan dan apresiasi. Ini bukan sekadar hadiah, melainkan gimana caranya perusahaan memberikan sinyal kepada karyawan bahwa mereka melihat dan menghargai karyawan-karyawan yang berdedikasi dan berprestasi terhadap perusahaan. Nah, selanjutnya itu kesempatan untuk berkembang. PT KAI secara konsisten mengadakan yang namanya pelatihan-pelatihan kepada karyawan yang berprestasi, bisa dari pelatihan teknisi atau pelatihan kepemimpinan. Nah, dan yang terakhir, last but not least, lingkungan tempat bekerja yang sehat. Simpelnya, ketika karyawan itu merasa dirinya tidak memiliki suara dan tidak memiliki tempat di tempat bekerja itu, itulah awal mula dari inovasi dan kreativitas bisa mati, karena karyawan merasa suaranya itu tidak dihargai, jadi dia tidak akan bersuara, berhenti memberikan yang namanya pendapat. Oke, employee engagement dan performance management ini ibaratnya itu seperti roda dan rel, tidak terpisahkan. Namun jangan sampai dijadikan sebagai kontrol yang dapat menekan dari karyawan. Nah, pembahasan terakhir, gimana sih caranya mempertahankan engagement di tengah tekanan operasional? Bukan tekanan, maksudnya di tengah operasional yang harus tetap dijaga konsistensinya. Nah, solusinya itu dapat berupa program kesehatan mental, dan yang paling utama menjaga agar karyawan itu tidak merasa terbebani atau tidak merasa tertekan dengan pekerjaan yang sedang diembannya. Karena sebagus apapun sistemnya, ketika karyawan merasa tertekan dalam melakukan pekerjaannya, maka ini sama saja tidak akan membawa perusahaan ke arah yang berkembang. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berdampak bagi setiap orang yang menonton. See you in the next video. Bye!